Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore juga Bu Utis. Gimana kabar Bu Yanti, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita bertemu biarpun di dunia maya. Ibu ingin bertemu dengan saya tentu ada tujuan ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan atau niat Ibu untuk berjumpa dengan saya sekarang ini? Ya, terima kasih kepada Bu Upit yang telah mau mendengarkan keluhan saya. Ada beberapa masalah yang saya hadapi di tempat tugas sekolah saya. Ya. Masalah saya itu adalah untuk masalah anak yang keluar bajunya waktu berada di lingkungan sekolah itu Bu Pit. Tujuan saya tuh bagaimana anak yang keluar baju itu nanti bisa berpakaian dengan rapi. Baik. Jadi dari yang saya tangkap bahwa ada murid-murid Ibu yang tidak berpakaian rapi ya. Ini saya persempit dulu. Ini murid-murid Ibu ini nggak berpakaian rapi di lapangan, maksudnya di luar jam belajar atau di dalam kelas? Kalau saya ketemukan tadi Bu, itu yang sekarang itu Bu, itu waktu jam pelajaran tuh Bu. Tapi kalau untuk yang anak yang kemarin, anak Ya. yang anak saya, Ibu, anak kelas yang saya ampu, yang kemarin itu dari dia sekolah, dari dia berangkat sekolah sampai dia pulang Bu. Tapi untuk saat ini eh, kelas 5 yang tahun pelajaran 2024-2025 itu yang kemarin waktu jam pelajaran Bupit udah siap istirahat pertama tuh Bupit. Oh, jadi tapi dalam proses belajar mereka berpakaian rapi? Berpakaian rapi jam pertamanya Bupit. Setelah istirahat, istirahat pertama tadi ada ibu mata pelajaran lain yang masuk. Yang sudah istirahat kedua itu saya yang masuk tadi Bu Fit. Saya temukan ada beberapa siswa saya yang bajunya sudah tidak rapi lagi Bu Fit. Sudah keluar bajunya. Itu yang Ibu jumpai itu muridnya selalu itu atau berbeda-beda orangnya gitu? Di kelas Ibu jumpai yang nggak rapi itu? Yang sekarang itu Bu Fit saya tengok dari kelas yang sebelumnya, itu dia dulu kelas 4. Sepertinya memang anaknya itu. Berarti Sekarang sekarang dia kan saya kelas 5 nih, kelas 5. Saya masih jumpai seperti juga itu? yang ah, juga seperti itu. Oke. Sekarang guru kelasnya Ibu, tetap Ibu atau gimana? Yang sekarang kelas saya yang wali kelasnya, yang kemarin itu eh, teman sejawat saya. Oh gitu. Iya, Berarti permasalahannya sama ya, dari tingkat dia kelas 4, sekarang udah kelas 5 masih seperti itu? ya, iya Mhm. itulah tuh Bu Jadi Obed udah. masalahnya ya, ah, ah, masalah kerapian, beberapa orang murid, iya, di dalam kelas tidak memasukkan bajunya ya kan. iya, iya tuh Bu. Eee, dari akhir pertemuan kita ini apa yang Ibu inginkan nanti? Saya inginkan itu adalah anak saya itu nanti Bu Upit, walaupun di dalam jam pelajaran maupun dalam istirahat, saya menginginkan anak itu nantinya pulang perginya ke sekolah rapi, pulangnya saya menginginkan juga rapi itu Bu Upit. Iya, Jadi, baik, berarti eh, itu yang Ibu inginkan ya setelah iya saya jumpa ini, inginkan. Iya. apa ya, oke. Eee, Tadi permasalahannya pakaian tidak rapi. Kemudian, Ibu
apa kesempatan, yang Ibu miliki sekarang untuk, menyelesaikan permasalahan ini yang kan tidak rapi tadi nih. Iya. Kira berapa besar peluang Ibu untuk bisa memperbaiki anak tadi nih? Kesempatan Ibu kira-kira bagaimana? Mungkin Ibu sebagai wali kelas kesempatannya ada, kira-kira kesempatannya Ibu bagaimana? Kalau kesempatan Yang saya Ibu miliki untuk sekarang? yang saya miliki sekarang, eee, 90 atau 100 lah, Bu. Karena yang prioritas saya itu adalah anak saya kelas, 5, Ya, eee, itu yang kesempatan itu mungkin memiliki 90 sampai 100% Bu Upit. Kenapa? Karena saya setiap hari akan bertemu sama anak, ya, di dalam lingkungan sekolah maupun waktu jam, pelajaran. Nanti saya waktu di dalam jam pelajaran nanti saya akan tadi kami telah membuat kesepakatan kesepakatan itu Bu Upit, itu antara lain kesepakatan itu adalah, berpakaian rapi, eee, dan berseragam lengkap ke sekolah. Di situ saya tekankan, di sini kalau kita berpakaian rapi itu Ibu harapkan kepada anak Ibu, dibilang sama dia tadi, eee, berpakaian rapi. Kalau hari Senin sama hari Selasa itu pakaiannya pakai topi, dasi, ikat pinggang, dan baju masukkan ke dalam. ya. Itu kata saya tadi dan juga hari Jumat, Sabtu, Rabu dengan Kamis itu pakaian pramuka, pakaian ikat pinggang, bajunya masukkan ke dalam. Kenapa? Itu tadi Bu, prioritas saya atau keinginan Berarti saya. kesempatan Ibu banyak ya, hampir Banyak kesempatan setiap hampir. hari berjumpa, Setiap hari. heeh, kemudian Ibu mampu kelas tersebut, berarti peluang Iya, Ibu banyak untuk iya, kesempatan Ibu membina, berapa orang murid ini ya, Bu, ya. iya, iya. Eee, kira-kira, peluang dari kekuatan Ibu tuh bagaimana? Kekuatan apa yang akan Ibu gunakan, eee dalam mencapai tujuan Ibu tadi ingin muridnya rapi, hari ini pakaiannya ini warna pramuka, ini hitam putih, bagaimana Ibu menyampai tujuan itu? Kira-kira supaya target Ibu tuh tercapai? Saya, eee, membuat kesepakatan tadi Iya, pertama Ibu bersama membuat sama kesepakatan, anak-anak tadi itu, heeh, saya mengingatkan kepada anak-anak kami tadi, kepada anak saya tadi, kalau kita, bagaimana kesempatan kita kalau ada siswa kita atau kawan-kawan kalian tadi yang melanggar. Bagaimana kesepakatan kita? Eh, ada yang menjawab tadi, ya apa aja lah Bu sanksi. Sanksinya berupa apa? Kalau berupa uang, Ibu tidak mau bilang sama dia. iya. Kenapa? Sekarang Ibu tahu perekonomian kita sekarang ini lagi susah kata saya. Jadi saya ambil Jadi anak-anak udah ngerti ya? inisiatif biar mengerti supaya anak itu mengingat dan juga bisa memahami aturan yang dari yang disepakati di kelas tadi itu. Bagaimana kalau kita membawa barang atau barang bekas yang ada yang bermanfaat untuk lingkungan sekolah kita atau untuk kelas kita kata saya tadi. Baiklah Bu, bolehlah tuh Bu. Ah, balik tanya lagi sama anak-anak itu, apa kesepakatan kita, apa yang mau kalau melanggar kata saya. Iya Nah, bilang gitu, seperti apa bawa bunga katanya. Kalau bawa bunga, oke lah saya bilang. Kalau itu juga, apalagi bilang, eee, "Bawa bunga kayak apa bunganya?" "Ibu, kalau pakai bunganya kayak pakai pot gimana?" Saya bilang. Bukannya bolehlah Bu, tapi pot bunganya nanti, kita beri nama yang supaya melanggar. yang melanggar siapa yang melanggar tertera namanya di sini. Jadi kita tahu berapa banyak kawan kalian itu yang melanggar.
Kalau 2 pot bunganya ada namanya, berarti udah 2 kali dia melanggar. Seperti itu, Bu. Jadi gimana reaksi anak-anak ketika Nah, Ibu mengajukan ide-ide apa, membawa mereka dialog ya, membuat rencana ya. kelas itu, gimana reaksi anak-anak tuh? Yang sebagian, dia gembira, Bu, dia Mhm. setuju, yang sebagian tidak setuju. Yang tidak setuju itu, Bu, yang itu tadi, Yang melanggar? yang melanggar tadi, Bu. Tapi, sudah kesepakatan kelas, mudah-mudahan anak yang udah tidak mau tadi kena denda atau bawa pot bunga atau apa tadi itu, Bu, Berarti mudah-mudahan yang anak dia yang tadi yang suka melanggar itu tadi ya, Bu, yang nah, protes? iya, mudah-mudahan yang Eee, protes tadi itu. tapi dia nggak ngeluarkan ide, apa, sanksinya? Terus, waktu membuat kesepakatan kelas tadi, yang suka tidak disiplin tadi itu, mengeluarkan ide nggak, Bu? Waktu dia kesepakatan untuk kerapian kelas tadi itu, Bu, Iya, dia punya ide, eee, "Apakah bunga aja, Bu?" Dia bilang kayak gitu nah, juga tuh, Bu. dia yang jawab Eee ya? iya, "Boleh apa sih tahu kok, Pak, tapi bermanfaat untuk kita," bilang sama dia, Bu. Mmm. Ya terserah terserah kalian aja lah. Pokoknya yang bermanfaat ya bagi sekolah kita dan kelas kita. Pokoknya kalau yang kalian mau bawa sesuatu dari rumah, ya keluarkanlah bajunya. Dia senyum-senyum itu. Nggak, akhirnya tapi waktu membuat kesepakatan kelas itu mereka yang ini, yang suka ngeluarkan baju tadi yang anggaplah Iya berdua orang itu, ini, dia tertarik nggak bilang itu mereka? tadi. Tertarik Iya nggak dia? tetap awal-awalnya dia diam, setelah itu dia tertarik juga tuh, Bu. Dia udah mau memahami apa kesepakatan kita tentang kerapian, berpakaian itu, Bu. Di samping membawa bunga tadi, sanksinya sampai berapa? Maksudnya Ibu nggak sepakatannya selain bunga nggak ada? Ada tadi, Bu, itu, bilang tadi selain bunga yang anak yang Oh melanggar ya, tadi itu apa, membawa barang bekas ya? iya, yang pokoknya yang bermanfaat bagi kita, bagi sekolah kita dan kelas kita gitu. Nah, itu jawabnya, Jadi oke lah Bu." Ibunya semangat nggak tadi itu tanggung jawab Ah, iya yang lain semangat, yang dia tuh setengah semangatnya, Bu. Yang karena dia udah merasa dia nggak kuat. cuma, setengah semangat. Eee Jadi itu tadi, skala apa, kekuatan Ibu pertama Ibu guru kelasnya ya kan, Iya, Bu, ya. Jadi iya Ibu iya. punya kesempatan, hampir setiap hari berjumpa, kemudian membuat kesepakatan tadi udah ada dan udah memberikan, siswanya udah mengeluarkan ide-ide. Nah, kira-kira apa strategi Ibu jika kesepakatan kelas ini nggak jalan juga atau, kurang berjalan gitu? Apa strategi Ibu kira-kira tuh? Strategi saya, kalaulah apa ini tidak berjalan nanti, saya akan, eee, a awal-awal pertemuan ini kami sudah membuat grup grup WA kelas. Oh, heeh heeh, grup Itu kelas juga. rencananya ya awal-awalnya 2 atau 3 kali, ada yang anak melanggar, masih juga melanggar lagi, itu, saya akan foto anak Mhm. tersebut yang melanggar, eee, Oh saya akan kirim melewat WA. Yang WA itu grupnya cuman orang tua. Saya minta tadi oh nomor orang tua, bukan oh nomor ini grup siswa, orang Bu. tua ya, bukan grup Iya, siswa? bukan Heeh. grup siswa. Ibu mau yang kalian yang nomor HP itu nomor HP orang tua bilang sama dia tadi. Oh jadi nanti Nah, rencana jadi Ibu tuh, nah, kalau ada yang melanggar, nggak juga berubah, kita foto masukkan ke grup orang wali murid? ah, iya. Nah, Kalau juga ada juga lagi belum juga berubah, mhm, apalagi rencana Ibu? saya akan menemukan orang tua. Karena orang tua tersebut cuman ya satu kampung dan juga Mmm, jarak dengan rumah saya dengan rumah orang tua tuh
masih berdekatan, saya akan mendekati orang tuanya secara kekeluargaan. Jadi Bu, Oke. secara langsung Baik akan itu, Bu. Iya menemui, iya, mhm. ya, Jadi bagaimanapun berarti Ibu butuh kerjasama dengan orang tua tentu, Bu, ya. Pertama iya, tadi mungkin cara pertama kasih sanksi, bawa bawa iya, bunga, bawa apa tadi, barang-barang bekas. Kemudian kalau nggak juga lagi dipoto, dimasukkan ke grup orang tua murid. Yang iya, ketiga, bertemu dengan orang tuanya itu, Bu, ya, rencana iya, Ibu ya. iya, iya, Itu menurut saya udah bagus gitu, Bu, udah melibatkan orang tua di sini. Jadi kita, sebagai guru tidak berjalan sendiri. Jadi istilahnya nanti, orang tua, ibunya terutama tentu di rumah udah ngingatkan, "Awas loh baju kamu gini-gini." Itu udah baik itu, Bu, ya. Kira-kira, eee, apa, apa ukuran keberhasilan Ibu dalam mengolah kelas Ibu itu, terutama pengendalian menjalankan, itu, kesepakatan kelas tadi? Kira-kira, ukuran Ibu berhasil itu bagaimana menurut Ibu? "Oh saya ini udah berhasil nih, kelas saya udah seperti ini." Ibu gimana ukurannya bagi Ibu kalau Ibu tuh udah berhasil menjalankan, misi Ibu tadi, rencana Ibu tadi, manggil orang tua apa, mau eh, dikasih sanksi, dikasih iya, foto, dikasih orang tua, seberapa ukurannya kira-kira Ibu anggap Ibu tuh sudah berhasil rencana Ibu iya. tuh? Ya, kalau ukuran saya nanti berkurang anak yang melanggar eh, kerapian tentang kerapian tadi. Contohnya mungkin tadi biasanya 3 atau 5 orang anak Heeh. yang kerapiannya kurang. Mudah-mudahan besok 1 atau 2 orang lagi yang tinggal. Atau boleh juga kalau yang kerapian biasanya waktu jam istirahat pertama dia keluarkan sampai pulang. Saya besok kalau juga melanggar lagi, ya waktu jam istirahat aja dia keluarkan. Itu ukuran saya, Bu. Waktu jam istirahat aja keluar, nanti pas masuk lagi ke dalam Kelas, pembelajaran atau kelas, bajunya sudah masuk. Itu ukuran saya, eee, Bu. Itu berarti keinginan standar saya. ukuran Ibu tuh minimal dia Ah, di dalam kelas sudah rapi. iya, Ya, heeh. iya, Walaupun aku. nanti kemungkinannya di luar belum rapi, di jam istirahat mungkin, mau pulang mungkin, tapi Iya, Ibu menganggap ukuran Ibu minimal di dalam kelas sudah rapi selama proses pembelajaran, Bu, ya? iya, itu, Oke oke. itu, Bu. Itu bagus. Jadi ini sebagai PR juga bagi Ibu, tentu Ibu lebih fokus kepada anak-anak kelas Ibu ya, Iya, agar, terbentuknya, siswa-siswa yang disiplin, rapi, kita sebagian dari pendidikan kita tentunya. Dari ini, rencana-rencana Ibu ini, terus Ibu udah menentukan ukuran keberhasilan Ibu udah Ibu sampaikan, eee, kira-kira, dalam permasalahan ini di sekolah Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini seandainya dari ukuran Ibu aja udah bilang tadi minimalnya dalam kelas dia rapi, Bu, kan gitu. iya, Seandainya, heeh. rencana ini dijalankan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu, gurunya, rekan sejawat Ibu yang bisa membantu? Siapa kira-kira itu, Bu? Eh, itu yang bisa membantu itu adalah rekan sejawat yang 1 orang apa semua Kira-kira Ibu guru bisa gitu? nganggupnya gimana? Mungkin Yang sama-sama kelas 11 sama kelas 6 berapa orang, Bu? Berapa kelas? cuma kami satu-satu, Oh, satu-satu. satu-satu. Saya inginkan itu Mungkin Bu, melibatkan guru siapa gitu? guru Beda yang piket pada pagi hari itu Bu. ah, Saya inginkan oh ya guru piket paket, bergantian, Bu, ya? iya bergantian dari hari Senin sampai hari Sabtu Bu. Beda-beda. Oh ya, itu Iya, bagus, Bu. Berarti Ibu ah, di samping Ibu, Ibu bisa mengandalkan guru piket untuk ikut ah, memperhatikan anak-anak nih, Bu, ya? Heeh. iya, iya Ya ya ya. waktu jam iya, Jadi
dalam pertemuan ini saya rasa Ibu udah jelas, clear dari masalahnya. Pertama Ibu tadi merasa bahwa Ibu mengendalikan anak Ibu itu bisa dikatakan 100% lah, karena Ibu masuk setiap hari, Bu, ya. Iya. Kemudian Ibu sudah membuat kesepakatan kelas dan rencana Ibu untuk biar rencana kelas ini berjalan, Ibu udah buat rencana, udah punya sanksi, udah punya rencana A, B-nya, A-nya buat sanksi, B-nya dipoto, C-nya ditemukan orang tuanya. Minimal keberhasilan Ibu berhasil di dalam kelas saja udah cukup, itu Ibu bilang, ya. Saya rasa gimana kalau menurut Ibu? Udah merasa selesai permasalahan ini menurut Ibu? Udah punya gambaran Ibu ke depannya? Oh, berarti saya udah tinggal menjalankan rencana ini, gimana? Apa masih Iya, perlu iya, berbicara kita lagi? iya, terima Ada kasih pertemuan Bu. selanjutnya kah? Iya, terima kasih. Mudah-mudahan untuk ke depannya anak-anak saya akan saya ikuti saran Ibu tadi yang mengatakan tadi itu. Saran Eh, kita sepakat iya, tadi kan? saran kita, sepakatan kita tadi itu, eh, ya mudah-mudahan anak kita nanti itu berubah tuh, Bu. Ya, terima Kira-kira kasih. ada Ya, pertemuan selanjutnya Ibu pengen atau eh, cukup sini? mudah-mudahan sekali ini aja, Bu. Oke, Mudah-mudahan sekali berhasil pertemuan, ya? berhasil, Bu, tuh keinginan kita sama. Oke, baik. Kita sudahi pertemuan kita, Bu, ya. Ya, Bu. Terima Terima kasih kasih banyak. Ibu mau menyampaikan curhatnya kepada saya dan kita sama-sama mencari solusinya keluar dan insya Allah ke depannya kelas Ibu sudah rapi dan disiplin semua siswanya. Amin, Oke, Bu. amin. Kita tutup ya, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Gimana kita kita mau sholat dulu? Waktunya hanya 20 menit lagi. apa aja langsung aja lah sholat. Sholatnya ambil wuduknya lagi. Wawancara Iya, mungkin wawancara aja jadi lah ya. coach dulu lah ya. Iya, tapi ibu yang rekamnya saya kurang paham nanti salah, ndak jadi. Rekamannya udah jadi, udah pasti Tunggu. rekaman tadi. Iya, Terekam Bu yang tadi yang sedikit kita tutup tadi biar nanti kita rapikan. Uh, Ibu nggak bisa, kan samping raise hand tuh ada titik 3. iya nanti Coba Ibu klik salah. dulu. Coba Ibu klik dulu. Jap tuh minimize tadi, minimize. Oh, oke. Baik, Ah, baik. Ibu aja biar fit aja ya. ya itu, nanti salah. Oke, siapkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Oke, pertanyaan tadi udah disiapkan, Bu. Tunggu ya, Bu, ya. Lah, Ya, Bu. oke. Kita mulai ya. Ya. Tunggu. Oke. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Upit. Apa Selamat kabarnya? sore, Bu Yanti. Eh, Baiklah. Rencana kita untuk pertemuan ini itu ada permasalahan di dalam tugas kita sehari-hari itu adalah di sekolah. Eh, Tujuan Ibu melakukan coaching ini
Itu tentu ada tujuannya. Apa rencana Ibu pertemuan kita pada sore hari ini? Rencana saya tuh, saya ingin menyampaikan permasalahan saya kepada Ibu, itu tentunya permasalahan siswa-siswa di sekolah saya. Jadi dalam pertemuan ini mudah-mudahan saya dapat pencerahan, dapat ide, ya untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan, demi anak bimbingan saya, terutama, kelas yang saya ampu atau wali kelasnya saya gitu, Bu. Jadi saya ingin berbagi permasalahan ini dengan Ibu, mudah-mudahan ke depannya ada solusinya, kemudian ada jalan keluar dari ini semua untuk ke depannya saya jika ini terjadi lagi gitu. Itu, jadi ada permasalahan yang Ibu Upit hadapi dalam menghadapi anak murid. Iya, Gitu ya Bu Upit? Iya. heeh. Eh, Permasalahannya itu, udah bisa Bu saya ceritakan permasalahan saya, kira-kira dengan siswa saya? iya, coba coba Heeh. ceritakan. Begini, saya tuh dulu, apa, kemarin ini kan mampu wali kelas kelas 3, kelas 12 lah Iya, ya. iya, Jadi ada satu dan ini saya jumpai setiap tahunnya. Saya lah, karena setiap tahun sebelum ini wali kelas kelas 3 terus, baru tahun ini iya, dapat kelas 2. Jadi waktu kelas 3 itu selalu dapat siswa, yang terutama, selalu saya jumpa tuh anak laki-laki. Eee, sering tidak datang atau apa tanpa alasan. Sementara di kelas 1, kelas 2 dia anak yang baik, kehadirannya aman, tingkah lakunya baik aja, pelajarannya baik, nggak ada masalah gitu. Tapi iya, seiring waktu berjalan dia di kelas 12, itu sebulan, 2 bulan itu dia mulai berubah itu, Bu. Mau sebulan ketiga dia mulai sakit, kirim surat sakit. Nanti saya masih percaya itu, nanti dalam seminggu itu adalah sakit agak 2 kali, nanti ada izin, nah mulai bertingkah. Nanti di bulan-bulan keempat itu mulai itu Bu, nggak datang sampai 2 hari, 3 hari gitu, kan tanpa kabar. Jadi saya tuh bingungnya, eee, bagaimana karena saya udah datangin anak itu, sebelum saya bawa ke BK atau ke iya, ketua jurusan, saya udah iya, tanya, "Masalah kamu kenapa sampai Alpa sekian-sekian?" "Nggak ada Bu," jawabannya selalu "nggak ada Bu, nggak ada Bu, nggak ada apa-apa Bu." Jadi saya gali, "Kenapa nggak sekolah? Ada pelajaran nggak selesai atau ada bermasalah dengan guru?" "Nggak kok Bu," selalu jawabannya gitu. Jadi, saya tuh bingung, karena ini udah pasti 12, sebentar lagi dia menghadapi ujian. iya, Banyak kalau singkat SMK itu ujiannya banyak, ujian praktek, ujian teori, sementara dia bertingkah seperti itu, gitu. Jadi kira-kira permasalahannya itu, Bu, dia alpa itu memang betul-betul tanpa alasan. Nah, hmm. seperti itu. Oh, ya, dari cerita Bu Upit tadi, kayaknya anak itu sudah berlangganan mungkin ya Bu. Dari tahun ke tahun kata Ibu tadi, Selalu ada. ada aja ya, selalu ada aja anak yang tingkahnya seperti itu. Iya. Sudah tamat, ada juga generasinya. Berarti ada Betul terus sekali, juga Bu. generasinya. Iya. Tadi itu Bu, kata Ibu tadi, dia eh, tidak datang ke sekolah tanpa alasan. Udah kelas 3 kata Iya, Ibu tadi kan. Mungkin enggak Bu, apa rasa jenuh atau yang dihadapi anak itu mungkin atau rasanya sudah dianggap lulus aja mungkin tuh Bu anak itu. Mungkin itulah, Bu. dah kelas 3 mungkin lulus saja besoknya, nggak usah sekolah juga lulus besok. Mungkin itu anggapan anak tuh mungkin ya Bu. Bisa Ya. jadi. Pernah saya Ya. tanyakan juga seperti itu, Ya. ke anak tersebut, "Kenapa kamu Iya. nggak datang?" Alasannya sakit, saya tengok sampai saya lihat ke kosnya loh, Bu, Iya, iya, iya. sakit apa tidaknya dia itu, ternyata tidak. Hmm. Saya bilang, "Kamu begadang?" "Enggak." "Kenapa nggak mau sekolah?" "Nggak ada, Bu." "Ngapa kamu di rumah?" "Nggak ada, Bu." Jadi selalu jawabannya,
pernah saya tanyakan, "Apa kamu sangka kalau kelas 3 itu udah tamat ya pasti lulus gitu?" "Enggak, Bu." Iya, Jadi, dia saya tanya nggak selesai dengan berapa guru kah pelajaran kamu? Memang dia bilang, mhm, ada satu guru yang tidak selesai-selesai gitu. oh Jadi iya, saya bilang, "Apa itu masalahnya? Biar Ibu bantu. Nanti Ibu jumpai gurunya, kita jumpai berdua." "Ya, Bu." Kalau saya panggil dia hari ini, dia 2 hari, 3 hari datang tuh, Bu. iya iya iya, Nanti kembali lagi. iya, Permasalahannya selalu ditanya besoknya kalau dia datang, kadang saya pesan sama teman-temannya, bilang sama si A, kalau dia nggak datang besok kita datang sama-sama ke sana bawa jeruk, kita anggap dia sakit. Soalnya sampai besok dia datang tuh, Bu. heeh, Karena takut ditengok. Kami oh, kami awalnya pesan nanti, kata Bu Upin, "Nanti kalau nggak datang besok pagi pulang sekolah kami sama-sama mau ke rumah kos kau bawa jeruk, dianggap engkau sakit," katanya. Nanti iya dia iya iya, datang, nanti kalau datang saya mhm, panggil, "Ke mana iya. lagi kemarin?" "Nggak ada, Bu." "Kenapa nggak ada?" "Nggak ada, Bu." Jadi payah untuk membuka diri dia itu, gitu. Jadi tadi tadi udah diapain, jadi, kesempatan Ibu atau skala Ibu untuk menghadapi anak yang seperti itu, gimana posisi Ibu tuh untuk menyelesaikan masalah anak itu supaya dia rasa jenuhnya itu atau, anak itu malas datang ke sekolah, di mana posisi Ibu tuh supaya anak itu rajin datang ke sekolah itu? Skala saya di sini kalau dia skalakan 1 sampai 10, Iya kira-kira saya itu ada di posisi 8. Karena saya wali kelas, tentu di atasnya ada ketua jurusan dan iya BK gitu. Jadi saya, iya sejauh ini hanya menyelesaikannya itu memanggil anak tersebut, menasihati, monitor setiap hari kehadirannya, dan sudah saya, lakukan panggilan orang tua, udah saya lakukan karena wewenang saya untuk manggil orang tua jika sampai kehadiran tidak jelas atau tanpa alasan itu sampai 3 kali itu udah boleh dipanggil orang tua, dan udah saya lakukan. Dan ini parahnya Ibu, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya nggak datang, karena dia kos. Giliran dia pulang kampung di saat Sabtu Minggu, dia berlaku baik. iya, Jadi orang tuanya nggak tahu. Jadi karena itulah kami, sebagai wali kelas itu makanya selalu monitor ke orang tuanya gitu, dipanggil. mhm. Kira-kira seperti itu, Bu. Ketuatan saya itu kira-kira di angka 8 lah. Karena setelah ini kita bicara nih, anaknya udah tamat, kemarin tuh saya udah panggil ke ketua jurusan, sampai ke BK, itu. Nah, iya, Bu. Nah, jadi posisi Ibu itu skalanya ada 8. Berarti untuk mencapai sempurnanya itu ada 2 lagi ya, Bu? Perlu Nah, butuh itu waktu, ya ada 2 lagi. Nah, itu cara Ibu tadi untuk mengatasi yang seperti itu, kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan untuk mencapai 8 posisi Ibu tuh gimana tuh, Bu? Ya itu tadi saya, memanggil orang tuanya, pertama tadi saya kan menasihati anak nih, memonitor, setiap nggak hadir, mau sakit, saya tanya sakit apa, bahkan saya nelpon. Pernah juga saya pagi, alasannya pernah dia ngomong dia telat bangun. Kalau telat bangun dia malas sekolah lagi, Bu, terlambat nanti kena hukum di sekolah, nanti suruh milih sampah gitu. Saya buat Nah, perjanjian dan dia, "Oke, pagi hari Ibu telepon mau?" Iyalah, Bu. Aktif teleponnya, HP-nya aktif, Bu. Pernah saya lakukan sampai 2 kali, saya telepon, malah dia duluan chat tuh, Bu. "Bu, saya udah bangun, saya mau sekolah." Udah sehari, saya, alhamdulillah udah baik. Besoknya saya ya, tengok HP dia duluan yang WA, "Bu, saya udah bangun mau ke sekolah." Nanti saya tengok di kelas udah datang. Kemudian saya punya ide lagi, bagaimana kalau dengan orang tuanya diberitahu, dia nggak mau, orang tuanya, "Saya udah berjanji berubah, Bu, depan orang tua kemarin saya berubah, Bu," katanya gitu. mhm mhm. Eee, Sekarang ini setelah tamat seandainya saya jumpa lagi, saya ini punya ide, Iya biar, memotivasinya itu loh, Bu, karena kita iya udah iya. dapat ilmu di CPP ini kali, Bu, ya. Iya Jadi iya iya. bagaimana seandainya nanti jumpa lagi siswa seperti ini, saya Mhm. restitusi kali, Bu, belum saya.
belum saya Hmm. jalankan restitusi itu. Oh, Selama belum. ini, sifat saya tuh konseling, karena selalu menasihati, mengasih jalan keluar, "Coba kamu seperti ini, coba kamu seperti ini," selalu seperti itu saya. Itulah Iya. kira-kira rencana saya. Oh, jadi itu rencana Ibu, untuk merubah kalau ketemu lagi anak yang seperti itu, ya Bu? Iya, heeh. Itu terus lagi Bu, rencana Ibu tadi supaya tercapai kalau ada ketemu anak yang seperti itu lagi tuh Bu, Ibu kata Ibu tadi untuk mengadakan restitusi tadi ya Bu? Iya, itu, Ya, itu rencana eee, Ibu tadi mengadakan restitusi, telah mendapat ilmu dari pendidikan guru penggerak. iya, Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di dalam pengalaman atau di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam tugas kita iya. ya, Bu. Mungkin saya nanti Eh, juga akan menggali dia, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga sampai kelas 3 kok mentok sampai malas seperti itu gitu, Bu. Pasti ada mhm. sesuatu gitu. Nah, ya itu tadi Saya restitusi gali. ya iya, prioritas Ibu gimana kalau ketemu anak yang seperti itu nanti, Bu? Supaya dia tuh, berubah besoknya, Bu, supaya jangan diulang lagi atau ketemu lagi anak yang seperti itu. Jadi prioritas Ibu gimana tuh? Prioritas saya seandainya saya wali kelas 3 itu kalau jumpa sekarang ini kelas 2, kelas Ya? 2 udah PKL, kelas 2 kalau jumpa di kelas 2 nanti karena udah dapat kabar dari wali kelas 1 ada juga centeng seperti itu tuh, Oh, "Siap-siap Bu Pit, ini si A iya nih," ada. Jadi saya tuh, senyum aja karena udah iya iya ternyata ya mungkin ilmu CGP saya sempat dijalankan gitu. iya Prioritas saya pertama saya akan gali dulu ke wali kelas yang lama, bagaimana iya. si anak ini. Yang kedua saya akan mendekati dia lebih awal, mungkin mulai mengakrabkan diri dengan anak tersebut. Supaya Mmm, dia mulai dekat dengan saya, karena dia nggak kenal, karena satu saya nggak masuk. Saya oh, mendekatkan diri dengan dia, mulai mengakrabkan diri, dan yang ketiga saya, punya ide di kelas akan saya aktifkan dia. Mungkin apa, saya tunjuk dia ketua kelas, kemarin udah tunjuk tapi dia nggak mau, kawannya nggak milih dia, karena kami, oh, milih wali kelas milih iya iya ketua kelas kan voting, nggak ada iya yang milih betul. dia karena tahu seperti itu. Kemudian saya kasih, "Kamu keamanan ya," saya bilang gitu. Iya, "Enggak heeh. Bu," kata kawan, "ah, iya Bu, bagus tuh keamanan dia Bu, gini." Jadi niat saya itu, saya akan kasih dia jabatan di kelas, setiap saya masuk atau setiap hari saya selalu mencari dia, seolah-olah saya idola dia, saya itu dia gitulah. Mungkin dia butuh perhatian itu dalam pikiran saya. Tadi saya belum jumpa wali kelas satunya, tapi saya udah punya ancang-ancang akan membuat dia itu istimewa dari yang lainnya, seolah-olah dia dibutuhkan di kelas itu, seperti itulah Bu, kira-kira rencana saya itu. Itu rencana itu rencana yang paling bagus itu, Bu, itu supaya anak kita itu jangan, eee, malas, eee, ke sekolah tadi itu, Bu, Iya, dan mhm. mudah-mudahan iya jangan ketemu anak yang seperti itu lagi, Bu, Amin ya. amin, Iya, mudah-mudahan heeh. berubah pas saya wali kelasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya itu tadi udah kita apakan. Jadi kalaulah ada juga lagi, Bu. Siapa siapa saja yang akan membantu Ibu tuh, Bu, kalau ketemu anak yang seperti itu tuh, Bu? Yang jelas kalau di tingkatan kami ini, di SMK ini ada wali kelas itu, ketua jurusan, Bu. Biasanya ketua Mmm, jurusan, lapor ketua jurusan, kemudian BK, itu yang akan membantu saya. Eee, jadi, saya akan berkolaborasi dengan beliau berdua untuk mengatasi seandainya saya jumpa lagi dengan siswa yang seperti tersebut. ya mudah-mudahan ya, Bu, rencana kita nanti ini berhasil ke depannya dan anak kita berubah dan menjadi, anak itu berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya ya, Bu. Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin. Gimana, Bu, masih ada lagi yang mau ditanyakan atau Untuk sementara ini nggak ada, Bu, tapi saya, pengen bertemu kembali dengan Ibu seandainya saya nanti bertemu dengan siswa ini, saya ingin, mengadakan perjumpaan dengan Ibu, mungkin sekedar curhat atau mencari solusinya lagi, Bu, ya. iya, saya terima, eee, 24 jam saya terima, Bu, waktunya Alhamdulillah, terbuka, terima kapan kasih, saja Bu, ya. saya iya, heeh.
Karena dari Ya. pembicaraan ini saya punya ide-ide, kemudian Ibu juga Oh, idenya bagus-bagus, jadi bisa ya, kita satukan ide kita. ya, mudah-mudahan ya. Eh, Sampai di sini perjumpaan kita, Bu. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Yanti.